3 proses misal gitu. Nah, ketika baru memasuki proses ke-1 atau proses kedua, itu kan belum disebut sebagai produk jadi karena belum melewati proses ketiga. Nah, itu yang dimaksud dengan sediaan produk dalam proses gitu. Tapi kalau yang produk jadi, yang barang-barang yang jelas setelah melewati 3 tahapan atau tiga proses itu tadi. Nah, mungkin ada beberapa akun yang lainnya, yaitu akun overhead pabrik. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih yang dimaksud dengan akun sediaan bahan, akun overhead, itu akan dibahas lebih lanjut. Tapi yang perlu diingat adalah intinya kalau manufaktur itu memiliki akun-akun ini semua. Kemudian yang dibahas adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu dibagi menjadi dua. Ada yang berorientasi profit dan ada yang berorientasi non-profit. Jadi biasanya perusahaan yang non-profit itu perusahaan nirlaba. Jadi kayak yayasan, dia tuh kan memberikan jasa, atau lembaga bantuan hukum, itu kan sebenarnya juga memberikan pelayanan jasa, tapi dia tidak berorientasi profit. Berbeda dengan perusahaan jasa yang berorientasi profit, misalkan salon atau mungkin pijat refleksi. Nah, itu kan menawarkan jasa, tapi dia juga berorientasi profit. Ciri-ciri dari perusahaan jasa adalah yang pertama, hampir tidak memiliki sediaan. Jadi dia tidak memiliki persediaan sama sekali. Kemudian outputnya intangible, hanya dapat dirasakan. Kemudian jumlah tenaga kerja signifikan. Kalau manufaktur banyak di mesin, sedangkan perusahaan jasa banyak di jumlah tenaga kerjanya. Kemudian akun sediaan umumnya berupa sediaan bahan habis pakai untuk penyediaan jasa bagi pelanggan. Kalaupun ada akun lainnya, biasanya akun jasa dalam proses dan tidak terdapat akun jasa jadi. Ini ciri-ciri dari perusahaan jasa. Sedangkan untuk perusahaan dagang itu istilah gampangnya itu adalah tengkulak. Jadi kita membeli barang jadi dan akan kita jual lagi, reseller. Itu contohnya perusahaan dagang. Jadi ada pemasok ini bukan memasok bahan baku tapi memasok produk jadi. Nah, produk jadi terus masuk di gudang produk, di bagian penjualan, dan kemudian sampai di pelanggan. Atau gampangnya kalau misalkan Carrefour atau Indomaret gitu kan, mereka kan tidak merubah bahan baku sama sekali, tapi mereka hanya menjual produk jadi. Nah, itu contohnya adalah perusahaan dagang. Ciri-cirinya, perusahaan dagang hanya memiliki satu akun sediaan, yaitu sediaan barang dagangan, menunjukkan jumlah barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Nah, kalau tadi kita mengenal tentang jenis-jenis perusahaan, sekarang kita akan membahas tentang sistem akuntansi kos. Sistem akuntansi kos terdiri dari 4. Yang pertama, sistem akuntansi kos basis pengukuran kos. Yang kedua, metode akumulasi kos. Yang ketiga, asumsi aliran kos. Dan yang keempat, kapabilitas interval pencatatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, basis pengukuran input. Inti pokok dari basis pengukuran input adalah input yang terdapat dalam produksi harus diukur agar dapat dicatat. Jadi gampangnya, apapun yang menjadi bahan baku perusahaan itu harus dicatat. Sekecil apapun itu harus dicatat. Sekecil apapun, misalnya sekalipun misalkan dalam membuat roti hanya dibutuhkan 1 sendok teh gula, sekalipun hanya 1 sendok teh itu harus tetap dicatat, nggak boleh nggak dicatat karena itu masuk sebagai bahan baku gitu. Nah, basis pengukuran input ini dibagi lagi menjadi 3 jenisnya: aktual, normal, dan standar. Untuk yang aktual, seluruh input baik itu dalam bentuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung maupun overhead dicatat berdasarkan kas yang sesungguhnya terjadi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead harus diukur dan diukur sesuai realita. Kalau 1 sendok teh ya 1 sendok teh. Kalau misalkan normal, itu seluruh kos produksi dicatat sebesar kos yang sesungguhnya terjadi kecuali overhead. Kalau yang normal itu
bahan baku dan tenaga kerja langsung harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan real. Kalau memang bahan bakunya dipakainya sedikit ya dihitung sedikit, kalau banyak ya banyak. Dan tenaga kerjanya, kalau misalkan satu tenaga kerja bekerja selama 1 jam, ya akan dibayar 1 jam sesuai dengan harga yang sesungguhnya, kecuali overhead. Nah, kalau overheadnya di sistem yang normal ini itu menggunakan tarif, jadi ada perkiraan kira-kira overheadnya segini, jadi tidak berdasarkan nilai eksak yang aktual terjadi. Sedangkan kalau standar itu seluruhnya, maksudnya seluruhnya itu baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead, semuanya pakai tarif, semuanya sudah ditentukan di awal, tidak pakai ukuran eksak atau real seperti yang aktual. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang aktual baik bahan baku, tenaga kerja maupun overhead, semuanya berdasarkan yang memang terjadi. Kalau normal itu bahan baku dan tenaga kerja itu sesuai dengan yang memang terjadi, sedangkan overheadnya menggunakan tarif. Kalau standar, semuanya baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead menggunakan tarif. Jadi dibedakan ya, tiga-tiganya itu berbeda. Ini di sini di modul 1 itu sifatnya hanya menjelaskan definisi-definisi saja. Untuk perhitungannya akan dibahas di modul-modul berikutnya. Jadi untuk modul 1 ini saya hanya menjelaskan dan intinya cuma memperkenalkan tentang metode-metode, tapi tidak ada perhitungannya sama sekali gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk metode akumulasi cost itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya job order dan proses costing. Job order costing dan proses costing itu berbeda. Nah, metode akumulasi cost ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh cost produksi dengan tujuan untuk mengetahui produksi total dan juga menentukan apakah kos produksi ini akan dibebankan pada pekerjaan tersebut atau pada departemen tempat terjadinya kos tersebut. Nah, kalau dibaca dari definisinya udah pusing duluan pasti karena kayak bulat gitu. Nah, tapi sebenarnya intinya itu gampang. Bedanya antara job order dan proses itu sangatlah simpel. Kalau job order itu kita menghitung biaya yang terjadi itu hanya ketika ada order saja. Jadi kalau misalkan ada catering gitu, ada pesanan, nah maka biaya yang kita hitung yang akan dibebankan oleh pembeli itu hanya sesuai dengan order, sesuai dengan pesanan. Jadi kalau misalkan orang satu pesannya 100 kotak, orang yang kedua pesannya 300 kotak. Jadi kalau kita menggunakan metode akumulasi cost yang job order, maka orang pertama hanya akan dibebankan 100 kotak, sedangkan orang yang kedua itu dibebankan adalah seluruh biaya untuk 300 kotak itu. Sedangkan kalau yang proses itu biasanya digunakan di pabrik-pabrik. Jadi kayak tadi perusahaan Indomie itu dia kan satu kali produksi, misalkan satu kali produksi menghasilkan 1000 bungkus mie. Nah, untuk bisa tahu harga mie yang dijual itu berapa, tentu semua bahan baku yang terjadi selama satu kali proses produksi, semua biayanya dijumlahkan dan dibagi dengan 1000. Karena kan satu kali proses produksi dia memproduksi 1000 bungkus mie. Jadi harganya itu berdasarkan semua biaya yang terjadi untuk memproduksi 1000 bungkus itu dibagi dengan 1000 buah. Nah, itu harga satu bungkusnya berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan proses costing. Kalau job order, semuanya tergantung dengan jobnya. Jadi semakin juga misalkan untuk pesanan tadi nasi kotak itu, semakin nasi kotaknya lengkap isinya, misalkan ada ayamnya dibandingkan nasi kotak yang lain yang isinya mungkin cuma telur, nah tentu akan beda harganya. Jadi tergantung dari ordernya. Jadi cirinya kalau proses costing itu harganya cenderung sama. Kalau job order ya tergantung dengan ordernya seperti apa dulu. Semakin rumit, semakin menggunakan bahan baku yang mahal, ya tentu nanti jatuhnya juga akan lebih mahal, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah asumsi